Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qur'an yadkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Kami dan berkenan pertama sekali kepada seluruh murid-murid yang berada di dalam masjid yang mulia. Kami dan takrim kepada yang mulia Ketua Utama selaku Raja Imam di Kemasjidan Hidayah, dan juga kepada seluruh para panitia pembangunan masjid yang saya cintainya. Istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bukan Bandung, mari dalam kesempatan yang singkat ini kita mengulang kembali satu terjemahan hadis Rasulullah SAW yang membayangkan tentang suasana yang akan dirasakan oleh umatnya yang hidup pada suatu masa, dan barangkali sudah bisa dikatakan bahwa masa ini adalah menjelang detik-detik untuk munculnya tanda-tanda atau petaka akhir zaman. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Islam pada satu masa ibarat daripada hidangan di atas meja makan. Yang namanya hidangan sudah pasti dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi calon yang akan menyantap makanan tersebut menurut selera dan keinginannya masing-masing. Artinya Rasulullah SAW menafsirkan bahwa Islam pada suatu masa akan diserang sebagaimana terserangnya hidangan yang ada di meja makan. Dari seluruh penjuru, dari seluruh lini Islam itu akan tergebuk. Baik serangan itu datang dari luar maupun serangan itu datang dari dalam. Serangan yang datang dari luar pasti dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka menyerang Islam dan menyerang umat Islam, menghantam sesuatu yang berbau Islamisasi, dan mereka adalah membunuh umat Islam sebagaimana yang terlihat dan terbaca oleh kita hari ini di negara-negara yang notabene-nya mayoritas umat Islam. Serangan yang dilakukan oleh orang kafir kita anggap wajar-wajar saja, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah duluan memperingatkan di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ayat ini ditujukan
sasarannya adalah kepada Rasulullah SAW, bukan kepada umatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan walan tarda anka, bukan antum, tidak rela terhadap engkau wahai Muhammad oleh Yahudi dan Nasrani selama engkau tidak mengikuti agama mereka. Allah tidak mengatakan tidak rela terhadap engkau wahai orang-orang yang beriman, tapi tidak rela terhadap engkau wahai Muhammad. Padahal orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu tahu bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul penutup segala nabi-nabi, pembawa Islam, pembawa syariat yang menjadi penyempurnaan terhadap syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Namun demikian mereka tetap menaruh harapan, walaupun mereka tahu secara logika itu tidak mungkin, akan tetapi tetap menaruh harapan kiranya pada suatu saat Muhammad itu akan mengikuti agama mereka. Sehingga pernah para tokoh-tokoh musyrikin Makkah pada saat itu datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengajak untuk saling toleran. Jangan lagi kita berperang Muhammad, jangan lagi kita berdebatan, mari kita saling toleran. Kapan-kapan kami akan menyembah Tuhan Muhammad dan kapan-kapan kamu akan menyembah Tuhan kami. Pakat mulut, perjanjian rumah Tuhan awalnya, perjanjian pakat rumah Tuhan Nabi Muhammad. Sehingga turunlah ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan oleh wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, tidak aku sembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Para hadirin jamaah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kafir yang jamaknya pluralnya al-kafir adalah kalimat yang berbahasa Arab, juga sudah diindonesiakan. Artinya bahasa Arab kafir, bahasa Indonesia juga kafir. Beda sedikit dengan bahasa Aceh. Kalau dalam bahasa Aceh kafir, makna kafir selain daripada orang yang beriman. Di dunia ini hanya ada dua macam manusia. Pertama mukmin, yang kedua adalah kafir. Selain daripada mukmin kafir, selain daripada kafir adalah mukmin. Kenapa kita harus tahu sampai ke kalimat tersebut? Karena ada negarawan di Indonesia yang melarang atau menganggap sesuatu tidak enak apabila dipanggil dengan kalimat kafir. Ada ungkapan, mari kita menjaga, atau dalam rangka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan kafir sana, kafir sini. Seolah-olah dengan panggilan kafir itu bisa meruntuhkan Indonesia. Seolah-olah dengan panggilan umat Islam kepada orang kafir, dengan kalimat kafir bisa menghancurkan Indonesia. Itu hanyalah sebuah pengaruh bahasa. Barangkali itu sebuah kebodohan tentang bahasa. Apa juga yang kita panggil kalau bukan kafir? Misalnya kita panggil non-muslim. Non-muslim itu bukan muslim. Bukan muslim itu yang kafir. Hanya pengaruh bahasa saja. Non-kafir itu adalah bahasa yang tergabung daripada bahasa Arab, juga bahasa Inggris, atau bisa dikatakan bahasa Inggris semuanya. Tapi artinya tetap, selain daripada mukmin adalah orang kafir. Maka kita umat Islam jangan terpancing bodoh. Hakikatnya sebuah kebodohan. Berlagak pintar.
berlagak maju. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, "Qul ya ayyuhal kafir," katakan oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir. Para hadirin yang iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian kita anggap wajar-wajar saja. Adapun penyerangan Islam dari dalam, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, apakah itu liberal, orang-orang sekuler, atau para munafikun, ini yang sangat tidak wajar atau kurang ajar. Orang mengakunya Islam tapi dia menyerang Islam, dia menyerang Al-Quran, dia menyerang hadis. Seperti yang kita viral belakangan, ada dokter di UI yang mengatakan apabila kita berpegang pada Al-Quran, berpegang pada hadis, akan membuat suasana itu kacau. Al-Quran dan hadis itu adalah biang kerok di dalam kehidupan. Kita tidak akan nyaman, negara tidak akan aman apabila berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan dia juga berpendapat nyelekit macam-macam. Termasuk dia katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak mengurus seseorang yang berada di dalam kamarnya. Apabila orang itu sudah berada dalam kamar, itu terserah dia. Mau gay dia, mau lesbian atau segala macam, itu tidak ada urusan Tuhan. Dan hukum Tuhan bisa dikritik kembali, koreksi kembali. Seolah-olah kebijakan yang terkandung di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bijak, tidak lengkap. Lebih lengkap bijak pemikiran dia. Kalau kita tanya, kamu dokter beragama apa? Pasti dia menjawab Islam. Kamu beriman terhadap Al-Quran atau tidak? Dia berjawab beriman. Dia pasti akan mengatakan hal tersebut. Padahal tidak beriman dengan satu ayat Al-Quran sama dengan tidak beriman dengan seluruh Al-Quran. Tidak beriman dengan Al-Quran sama dengan tidak beriman. Ini salah satu contoh penyerangan yang dilakukan dari dalam oleh orang-orang yang mengaku dirinya umat Islam. Para hadirin dan hadirat sekalian, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah umat Islam pada saat itu sedikit?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Kamu banyak. Tetapi tidak ubahnya seperti bumi yang ada di lautan. Tidak berprinsip, tidak punya kekuatan. Tidak berakar ke bawah, tidak berbujuk ke atas. Banyak tetapi tidak kuat." Artinya, secara individu, umat Islam itu punya kekuatan. Punya kekuatan harta, punya kekuatan pemikirannya, punya kekuatan lewat pengaruhnya. Akan tetapi kekuatan pribadi umat Islam itu tidak terkumpul menjadi sebuah kekuatan yang kolektif, sehingga menjadi sebuah kekuatan terhadap Islam. Kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam tidak akan menjadi kekayaan yang akan melahirkan sebuah kekuatan terhadap umat Islam. Dan selanjutnya kekuatan-kekuatan yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara di Indonesia, sekitar tahun 80-an jumlah umat Islam di Indonesia adalah 95%. Di masa pemerintahan almarhum Soeharto, hanya 5% orang-orang kafir berpencar di dalam Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Karena pada saat itu tidak ada agama yang keenam: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Tidak boleh ada agama yang keenam. Aliran di dalam Islam hanya 2 macam. Tidak boleh ada aliran yang ketiga. Sehingga desas-desus yang bisa ibarat daripada kerikil-kerikil dalam kehidupan itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah terjadi. Hari ini ada tulisan yang mengatakan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia 87,sekian%. Ada juga yang menulis 88%. Artinya umat Islam di Indonesia persentasenya berkurang. Kenapa berkurang? Boleh jadi ada yang murtad. Umat Islam gara-gara ekonomi, gara-gara cinta dia pindah agama. Tetapi saya rasa itu sangat sedikit. Yang sangat hebat adalah pertumbuhan orang-orang kafir sangat dahsyat, sementara pertumbuhan umat Islam sangat tersendat.
Apalagi kita yang patuh, yang berpihak kepada cukup anak dua saja. Sementara orang-orang di luar daripada Islam tidak cukup dua, tidak cukup lima, bahkan mereka teruskan. Kita lihat di depan mata kita betapa rapatnya anak-anak orang, sementara kita umat Islam hanya cukup dua saja. Itu tidak boleh. Kalau mau kawin, kalau mau berencana, rencana sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Menyusui genap 2 tahun, insya Allah si adik akan lahir di sekitar 4 tahun umur abangnya. Insya Allah sudah bisa mandiri. Tapi kalau cukup 2 saja, itu kami salah. Tolong tanyakan kepada orang-orang Kristen, boleh nggak kami di dalam Kristen? Saya pernah dialog dengan seorang malam. Katanya di dalam Kristen itu tidak boleh. Kenapa harus dipaksakan terhadap kita? Dan banyak hal-hal yang kadang-kadang orang itu tidak melakukan, tetapi kita tetap melakukan. Salah satu contoh, kata Dr. Alfian Tanjung, dia tanya kepada mahasiswanya yang beragama Kristen. Dia tanya, apakah di gereja, apakah para pendeta pernah menganjurkan umatnya untuk posyandu, imunisasi segala macam? Si mahasiswa itu menjawab, kami dilarang Pak. Itu kata Dr. Alfian Tanjung yang ditanya kepada mahasiswanya. Bukan tidak boleh, tetapi itulah sebuah perbedaan antara kita dengan orang lain. Walaupun 87%, tapi kita masih mayoritas. Yang kita sayangkan, kita tidak bebas menyampaikan kebenaran. Kita tidak bebas menyampaikan Islam. Kita tidak bebas menerjemahkan Al-Quran dan hadis. Terbentur oleh undang-undang atau dibenturkan dengan undang-undang pencemaran nama baik, penyebaran hoax atau penyebaran kebencian, ujaran kebencian. Padahal yang kita terjemahkan itu adalah hadis. Yang kita terjemahkan itu adalah ayat. Contoh yang sangat sering saya katakan. Di dalam ayat, hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah penduduk yang kekal di dalam neraka jahanam. Mereka itu adalah manusia terjahat yang di bumi. Terjahat itu terjemahan dari kata-kata syarrul. Tidak ada bahasa lain. Tidak ada kata-kata lain. Tetapi di saat kita menerjemahkan ayat yang seperti demikian, ada orang yang tidak setuju, ada orang yang tidak sebasic. Dia melapor kepada penegak hukum. Katanya ustaz itu, khatib itu melakukan ujaran kebencian terhadap orang agama lain di depan umum. Bila masuk dalam kategori ujaran kebencian, kita akan berhadapan dengan bencana. Selama ini ada anjuran volume azan itu jangan terlalu besar. Pengajian apakah langsung atau kaset di masjid, di musala, di nasa itu jangan terlalu lama, 5 menit. Katanya bisa terganggu. Siapa sih yang terganggu dengan suara azan? Siapa sih yang terganggu dengan suara pengajian? Misalnya di religion ini atau di sekarang kita ini, ada orang yang terganggu dengan suara azan. Kalau ada yang terganggu perlu dipertanyakan, kamu Israel atau bukan? Di saat ada aturan tersebut sama dengan kita menyambuti keinginan orang lain. Ini yang saya katakan. Barangkali ada sebagian di antara kita yang tidak setuju, tapi inilah kita hari ini. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti gara-gara sebuah kekuatan. Kekuatan itu lahir gara-gara sebuah kekuasaan. Kekuasaan itu lahir gara-gara sebuah percaturan politik di dalam negeri yang demokrasi. Sebenarnya para hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan. Kita umat Islam, apabila ingin hidup yang lebih baik, maka berpolitiklah yang baik.
Umat Islam harus bisa mandiri. Umat Islam pasti bisa mengayomi, pasti bisa melindungi. Bukan berarti di saat umat Islam itu berkuasa akan terzalimi orang-orang yang beragama lain. Tidak. Bukan berarti di saat umat Islam itu menjabat akan teraniaya orang-orang yang minoritas. Tidak. Dalam Islam tidak ada demikian. Islam rahmatan lil alamin itu jangan hanya diterjemahkan agar kita umat Islam itu diam di saat kita dinodai, di depan kita dinistakan. Bukan. Tetapi Islam harus pada Islam dan orang lain juga harus dihormati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita buka hati kita. Pernahkah kita mendengar penistaan terhadap Al-Quran 10 tahun ke 6 tahun belakangan? Pernahkah kita melihat bahwa di babi itu ditulis Allah, kemudian di anjing itu dililit kain putih, katanya ini Muhammad, nabinya umat Islam. Al-Quran itu dimasukkan ke kloset dengan tapak kaki. Pernahkah? Bagaimana perasaan kita umat Islam di saat melihat di media? Kalau perasaan kita tidak tergugah, kalau perasaan kita tidak pernah berubah, artinya emosional kita tidak bangkit, barangkali kita sudah kebal perasaan. Di sana di babi itu ditulis Allah. Tidak ada rasa bangkit jiwa kita. Itu sudah salah. Oh, misalnya kata orang, Ustaz itu adalah pribadi, orang yang punya akun. Oke, kita akui. Itu pribadi yang bikin status demikian. Tetapi umat Islam bangkit, umat Islam melapor. Katanya ini adalah bertentangan dengan undang-undang IT. Ini adalah penistaan terhadap agama. Bertentangan dengan undang-undang IT. Di saat laporan itu sudah berjalan, mereka juga tetap dalam keadaan berjalan berkeliaran secara bebas. Ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah ini masih berada di dalam ranah pribadi atau sudah masuk ke dalam ranah umum sebuah pembiaran? Kita tidak inginkan hal-hal ini yang bisa memancing emosi di dalam kehidupan. Layaknya harapan kita tidak akan lagi pernah terjadi. Walau kadang-kadang hari ini, di saat kita berbicara Pancasila, di saat kita berbicara nasionalis, kadang-kadang dianggap sebagai musuh. Padahal ideologi atau yang kita mengerti itu benar-benar seseorang itu sudah bisa dikatakan Pancasilais nasionalis, tetapi kadang-kadang dianggap musuh. Ini yang harus kita membaca dari hari ke hari. Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam Indonesia? Kita jangan hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur, rapat untuk GOT, ada pagar masjid, pagar menasah, gerbang menasah, sangat hebat. Apa arti semuanya itu? Gerbangnya sampai 10 meter, tapi menasahnya salahnya kosong. Pembangunan apaan itu? Kemudian jalannya hebat. Jadi orang yang berjalan di atas jalan itu adalah orang-orang yang sudah rusak mentalnya lewat narkoba dan segala macam. Untuk apa sebuah pembangunan kalau generasi kita rusak? Dulu lewat MPRS 66 anak kita diselamatkan oleh negara dari komunisme. Sekali lagi, dulu lewat TAP MPR S66 anak kita diselamatkan oleh negara dari paham komunisme. Hari ini kita pernah nonton, pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Mendagri, tidak termasuk di dalam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah komunisme.
Marxisme, Leninisme yang sedang berkembang ketat di Indonesia. Itu kan negarawan. Artinya hari ini para orang tua harus berjuang untuk menyelamatkan putra-putrinya dari paham-paham yang tidak sesuai dengan kita. Kalau dulu diselamatkan oleh negara, hari ini diselamatkan oleh pribadi-pribadi. Semua orang tua tidak ingin anaknya jatuh ke dalam narkoba, tetapi tetap jatuh. Kalau misalnya anak kita diselamatkan oleh negara dari narkoba, pasti selamat atau mayoritas selamat. Kalau orang tua tetap berusaha, tapi kadang-kadang tetap jatuh di dalam narkoba. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, penyebab yang paling besar yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis adalah wahab, hubbud dunia, wa qira'atul maut. Cinta terhadap kehidupan, cinta terhadap fasilitas kehidupan, cinta terhadap kemewahan hidup, dan benci terhadap kematian. Sehingga idealis kita bisa terjual, idealis kita bisa terbeli. Yang seharusnya kita tetap harus punya idealis, dan kita memilih pemimpin mulai daripada tingkat desa sampai kepada tingkat negara. Mungkin kita akui bahwa masa kita hari ini adalah masa penghujung kehidupan. Pasti jauh berbeda dari masa kehidupan Rasulullah, para sahabat, ulama salaf dan ulama khalaf. Akan tetapi kita harus memilih pemimpin desa kita, kalaupun tidak ideal, tetapi untuk menghalang orang-orang yang tidak layak agar tidak jadi pemimpin. Kalau kata Frank Martin, kita bukan mencari yang ideal, tetapi kita memilih untuk menghalang si penjahat agar tidak jadi pemimpin. Ini semuanya adalah lewat jalur politik. Para hadirin jamaah jemaat yang dirahmati Allah, kalau memang kita tidak paham, saya mohon maaf. Dan ini adalah masjid yang terakhir saya sampaikan pemahaman ini di Kabupaten Biren. Sudah pernah saya keliling dan diakui atau tidak kita akui bahwa kita mulai hanya dari sini. Tidak ada harapan sebuah kebaikan dari pimpinan yang tidak tahu kebaikan. Tidak ada harapan sebuah harapan terhadap Islam apabila pemimpin mulai daripada kecil sampai yang besar tidak cinta terhadap Islam. Mudah-mudahan terjemahan hadis yang sudah saya sampaikan, kita bisa menganalisa apakah kehidupan kita hari ini sudah sampai pada masa yang dibayangkan oleh Rasulullah atau belum. Kalau memang sudah sampai, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk terjadi, itu pasti terjadi. Cuma tugas kita selaku umatnya berjuang untuk memperlambat terjadinya petaka akhir zaman. Petaka akhir zaman itu pasti akan terjadi. Karena itu para hadirin, mari kita gunakan apa saja yang kita miliki agar bermanfaat terhadap diri kita, tidak mudarat terhadap orang lain, agar bermanfaat terhadap agama kita dan akhirat kita, dan tidak menjadi petaka terhadap agama. Gunakan kekayaan, gunakan pemikiran, gunakan daya tarik kita bermanfaat untuk diri kita dan agama kita. Jangan sekali-kali kita gunakan semua kekuatan, fasilitas yang kita miliki bisa mudarat terhadap Islam, walau secara tidak kita sadari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada keinginan atau pertanyaan atau ada di antara kita yang tidak setuju, boleh kita duduk dan dialog kembali. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل ذكري صعبا أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجدتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن يحفظ علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولا ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والنعمة والتقى والمغفرة والعافية إلينا وإلى والدينا
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا